Apakah Anda punya e-book ataupun e-course ataupun kelas online tapi nggak laku-laku? Ya, kasihan Anda ya. Tenang, tonton dulu video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, kalau misalkan Anda sekarang seorang produk kreator yang bikin e-book lah, e-course lah, kelas online lah, dan lain-lainnya yang pengen ratusan juta rupiah setiap bulannya, Anda mungkin perlu memperhatikan poin ini. Karena ini menjadi sangat penting teman-teman. Anda melewatkan jurus ini, wah sudah kelar ya. E-book udah dicapek-capek bikin, nggak laku. E-course udah dicapek-capek di-syutingin gitu ya, tapi nggak ada yang beli gitu kan. Ini jadi bahaya. Nah maka teman-teman, pertama yang harus Anda perhatikan adalah tentang Anda harus mengetahui terlebih dulu tantangan jualan Anda itu nanti seperti apa. Pastinya akan ada orang nyinyir Anda tuh, alah jualan ludah, alah jualan sampah, alah jualan gak jelas misalkan gitu, itu akan ada. Nah maka ini yang dinamakan dengan resistensi. Kalau ilmu jualan, dalam ilmu jualan teman-teman, resistensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah resistensi disebabkan karena isi penawarannya atau namanya adalah skeptis. Yang kedua adalah resistensi disebabkan karena gak suka dengan yang jualannya atau reaktan. Dan yang ketiga adalah resistensi disebabkan karena dia sudah terlalu nyaman dengan produknya saat ini ataupun inersia. Setiap di antara kita para kreator yang berusaha untuk menjual harus bisa mengatasi setiap resistensi tadi. Oh berarti kalau skeptis, berarti kalau isi penawarannya nggak percaya, berarti konten copywritingnya kudu bisa terpercaya. Berarti Anda harus bikin testimonial, social proof, ya, endorsement dan segala macam untuk memastikan mereka benar-benar percaya. Untuk mengatasi orang-orang skeptis, ya Anda harus ubah copywriting dan kontennya dengan angle-angle yang tepat. Kedua adalah reaktan, tukang jualannya. Artinya mereka tuh nggak suka sama kitanya. Alah ini orang dasar tukang masalah, alah ini pembohong gitu ya. Nah maka tugas kita adalah kalau orang udah ngecap kayak begitu, tugas kita adalah bangun personal brand ulang. Nah rejuvenate brand atau katakanlah bikin value, giving value lebih banyak lagi. Sehingga nanti ujung-ujungnya value ini lebih tinggi dan dibandingkan persepsi mereka yang buruk itu terhadap kita. Kalau misalkan mereka nggak suka sama kitanya, yang kita perbaiki adalah personal brandnya. Sementara yang ketiga adalah inersia. Inersia ini adalah orang sudah kadung nyaman. Orang sudah kadung nyaman katakanlah hadir workshop, baca buku, tapi nggak mau beli e-course ataupun e-book gitu ya. Nah maka tugas Anda adalah mencari yang memang personanya itu adalah memang suka baca e-book dan nonton e-course. Gak usah dipaksain ya. Kalaupun misalkan mau paksain, berikan alasan kenapa itu menjadi sangat penting. Kenapa itu jadi worth it untuk Anda lakukan nonton e-course itu, kenapa mereka harus baca e-book dibandingkan baca buku dan seterusnya. Ini adalah upaya pertama yang perlu Anda lakukan kalau Anda ngalamin kondisi e-book, e-course dan juga kelas online Anda nggak laku-laku. Yang kedua, upaya yang kedua adalah Anda harus ngecek checklistnya nih, checklist closingannya. Apa itu? Pertama money, pastikan pasar Anda itu punya duit. Kedua adalah need, pastikan pasar Anda itu punya kebutuhan. Yang ketiga adalah trust, pastikan pasar Anda punya rasa percaya sama Anda. Dan yang keempat adalah urgensi, pastikan pasar Anda punya rasa terdesak untuk bisa beli. Kebanyakan di antara kita pada saat mau closing, 4 poin ini tidak terchecklist. Mereka punya uang, mereka punya kebutuhan, mereka punya rasa percaya, tapi tidak merasa terburu-buru. Apa yang terjadi? Nunda-nunda. Ujung-ujungnya apa? Lupa. Ujung-ujungnya apa? Nggak beli. Ya. Ada di antara kita juga yang kadang nggak memasukkan checklist semuanya. Money-nya ada, need-nya ada, urgensinya ada, trust-nya nggak ada. Apa akibatnya? Mereka belinya kepada orang lain. Atau money-nya ada, uangnya ada, trust-nya ada, urgensinya ada, tapi nggak butuh. Ya butuh diedukasi. Nah ini adalah checklist yang harus Anda perhatikan sebelum nanti akhirnya Anda itu menjualin orang. Ya, nah baru yang poin nomor 3 di sini adalah tentang rahasianya. Dan rahasia ini kalau bisa jangan disaring ke orang lain ya. Tapi cukup Anda saja. Ada 4 hal teman-teman. Pertama adalah pre-launch, kedua adalah list building, ketiga adalah funneling, dan yang keempat adalah offering. Yang pertama, pre-launching gitu ya. Pada saat Anda meluncing sebuah e-book, e-course ataupun kelas online, maka tugas Anda adalah melakukan koar-koar terlebih dahulu, jauh-jauh hari ya, bahwa Anda akan bikin sesuatu yang ini akan mengubah dunia, misalkan lebay gitu ya. Atau ini akan membantu banyak orang dalam hal, silakan disebutkan. Bikin audiens itu penasaran, karena penasaran sampai dengan pemasaran. Bikin yang namanya PLC, pre-launch content. PLC 1 tujuannya adalah untuk mendapatkan atensi pasar. PLC 2 tujuannya adalah untuk mendapatkan engagement dengan pasar, dengan followers. PLC yang ketiga adalah tujuan untuk mengkonversi mereka masuk ke landing page, halaman penjualan kita. Banyak di antara kita pada saat bikin e-book, e-course, kelas online itu tidak ada pre-launchingnya, tiba-tiba upload aja di Instagram. E-book terbaru, e-course terbaru, ore, itu nggak ada pre-launch kontennya.
Ini yang jadi masalah ya. Nomor 2 adalah list building. Anda harus bisa mengubah traffic Instagram Anda, traffic Facebook Anda, TikTok Anda, YouTube Anda menjadi list ataupun database. Dan ketika mereka sudah menjadi database WA Anda, ketika mereka sudah jadi database email Anda harus mengubah list tersebut menjadi leads calon pembeli. Ketika mereka sudah menjadi leads, dengan cara apa? Menggiring mereka untuk masuk database email dan juga WA, nantinya adalah akan Anda pakai untuk prospek pada saat Anda bikin webinar. Tapi poinnya adalah Anda harus mampu menggiring mereka untuk join grup WA khusus, di mana dalam grup WA tersebut adalah isinya grup waiting list menantikan produk yang akan Anda rilis. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah funneling, di mana funnelnya kawan-kawan bentuknya urutannya seperti ini. Traffic, landing page, WA form, waiting list form, WA group, webinar, dan offering. Traffic dari mana? Arus lalu lintas dari Instagram kah, TikTok kah, YouTube kah, Facebook kah? Landing page itu adalah halaman penjualan Anda nantinya. WA form ini adalah waiting list form. Mereka akan masukkan nama, email, dan WA mereka untuk nanti Anda grab datanya. Masukin mereka WA group dan adakan webinar. Undang dalam webinar, dan dalam webinar tersebut jualan. Di dalam isi landing page Anda harus isikan di situ mimpi-mimpi yang mereka harapkan dan berikan solusi atas permasalahan yang mereka sering hadapi. Landing page tersebut isinya seperti itu ya. WA form apa yang harus diperhatikan? Harus memasukkan nama lengkap, nomor WA, dan alamat email, di mana data ini menjadi sangat penting nanti untuk dipakai ke depannya. WA group, ingat mindsetnya. Pada saat mereka masuk WA group, tugas kita adalah edukasi mereka untuk akhirnya nanti mau beli. Kalaupun mereka left group, Anda gak usah baper sebagai pemilik grup. Tugas kita nolong orang yang pengen ditolong, mereka yang mau beli, selesai. Dan dalam webinar Anda perlu melakukan yang namanya selling on the stage. Dari mana selling on the stage ini ada ilmunya sendiri. Silakan nanti Anda belajar lebih jauh tentang selling on the stage. Intinya adalah Anda menjual dalam webinar sekali ngomong ke 500 orang, 1000 orang, jeder sekaligus closing banyak. Nomor terakhir adalah offering. Di offering ini, di level 1 Anda hanya menjual produk. Di level 2 Anda menjual produk plus ngasih bonus. Di level ketiga Anda menjual produk plus ngasih bonus spesial. Di level nomor 4 adalah produk, bonus spesial, dan bonus kejutan yang tidak mereka persepsikan, tidak mereka harapkan sebelumnya. Dan membuat mereka merasa terpanggil untuk beli produk e-course ataupun e-book dan juga kelas online Anda tersebut. Bisa dipahami? Nah, maka saran saya siapkan semuanya sebaik mungkin, gitu ya. Saya pribadi sudah banyak membahas tentang bahasan seni melariskan e-course dalam seni melariskan e-course ya. Ada di skillup.id, silakan Anda cari, nanti klik linknya aja yang ada di kolom ini ataupun di bagian deskripsi dan juga pin komen ya. Intinya adalah melariskan e-book, melariskan e-course itu ada ilmunya. Dan itu ketika sudah tahu ilmunya, saya dapetin ratusan juta bahkan miliaran rupiah dari produk digital tersebut. Kini giliran Anda. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan Anda like. Kalau Anda ada pertanyaan nih, kira-kira ini maksudnya apa? Komen aja. Dan kalau ada request materi khusus, komen juga. Nanti selalu dibikin di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.